Mr. Bayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang star schema, di mana star schema ini merupakan bagian daripada materi dari data warehouse. Ya, star schema merupakan contoh dari tipe atau model dari database data warehouse. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih lanjut, jangan lupa klik like, subscribe. Oke, simak terus. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang star schema. Nah, jadi star schema ini merupakan salah satu bagian bentuk atau model database dari data warehouse. Jadi saya di sini tidak lagi menjelaskan apa itu data warehouse, kemudian data mining. Kita langsung aja fokus ke star schemanya. Oke, ini kita lanjut. Nah, kenapa dikatakan sebagai namanya star schema? Jadi star schema ini adalah skema database di mana diagram ERD berbentuk seperti bintang. Jadi seperti yang kita lihat gambar sebelah kanan ini, kurang lebih bentuknya itu seperti bintang, ya. Jadi ada sisi setiap sudutnya ataupun setiap sisinya terdapat tabel dimensi dan ada tabel fakta di bagian tengahnya, ya. Kemudian dalam star schema, satu tabel yang di tengah ini dikatakan sebagai tabel fakta, dan tabel-tabel kelilingnya adalah ini dikatakan sebagai tabel dimensi. Apa bedanya antara tabel fakta dan tabel dimensi? Oke, kita lanjut. Oke, yang dimaksud dengan tabel fakta dan tabel dimensi dalam star schema adalah, di sini singkatnya itu dikatakan tabel fakta, tabel yang berisi measure atau suatu yang bisa dihitung atau diukur dalam suatu angka. Nah, jadi di sini sifatnya bisa dihitung atau diukur dalam suatu angka. Jadi fokus tabel fakta di sini berupa nilai yang nantinya dapat dihitung jumlahnya, ya. Kemudian contohnya seperti jumlah penduduk, kemudian luas wilayah, kemudian jumlah penjualan, jumlah belanja, dan lain-lain. Jadi kita sesuaikan dengan case yang akan kita dapatkan nantinya. Kemudian yang dikatakan dengan tabel dimensi di sini adalah berisi atribut yang menjelaskan tabel fakta. Jadi antara tabel dimensi dan tabel fakta ini saling berkaitan dan mempunyai relasi. Nah, di sini misal dikatakan dimensi wilayah bisa beratribut provinsi, kemudian kabupaten atau kota, kecamatan atau kelurahan, sehingga kita bisa menampilkan jumlah penduduk per provinsi. Artinya jumlah penduduk yang ada di keterangan tabel dimensi di sini yaitu unsur dari tabel fakta. Jadi nilai tabel fakta itu didapatkan dari keterangan tabel dimensi, sehingga nilai yang didapatkan di tabel dimensi akan dimasukkan ke dalam tabel fakta, ya, sehingga nanti di tabel fakta dapat dijumlahkan sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Apakah kita mau melihat jumlah penduduk per kecamatan, atau kita mau melihat penduduk secara keseluruhan provinsi ataupun kabupaten kota. Oke. Nah, langsung aja di sini kita coba bahas kasusnya data bencana. Nah, di sini contoh datanya saya ambil di db.bnpb.go.id data bencana. Nah, di sini kita bisa menganalisa, kita bisa melihat mana unsur tabel dimensi, mana unsur tabel fakta. Nah, seperti teori sebelumnya, tabel fakta itu merupakan suatu measure ataupun sesuatu yang dapat dihitung, ya, atau berjumlah nilai. Nah, kemudian tabel dimensi tadi adalah unsur-unsur pendukung daripada tabel fakta. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yaitu yang bisa kita jadikan sebagai tabel fakta adalah jumlah korban ataupun korban. Nah, ini dia, ya, meninggalnya berapa, kemudian hilangnya berapa, terluka berapa, kemudian yang mengungsi berapa jiwa. Ini bisa dijadikan sebagai tabel fakta. Kemudian
Untuk provinsi, kabupaten, bencana waktu kejadian ini merupakan tabel dimensi ya. Untuk provinsi dan kabupaten ini bisa dijadikan suatu nama, yaitu tabel dimensi geografis, karena geografis itu menyangkut dengan wilayah ya, provinsi, kabupaten. Kemudian provinsi, kabupaten ini masuk ke dimensi geografi, kemudian tabel dimensi bencana, kemudian tabel dimensi waktu kejadian ya. Untuk jelasnya kita bisa lihat di sini. Nah, jika dilihat datanya, maka hanya ada satu measure ataupun satu tabel fakta, yaitu jumlah korban ya. Kemudian untuk tabel dimensi itu terdapat 4 tabel dimensi. Antaranya, saya ulangi, yang pertama tabel dimensi waktu. Ini bisa kita jabarkan waktu kejadian, tanggal, bulan, tahun ya. Kemudian dimensi geografi seperti provinsi, kabupaten, ini menyangkut dengan wilayah. Kemudian ada dimensi bencana, yaitu banjir, puting beliung, kemudian kebakaran dan sebagainya. Ini termasuk dimensi bencana. Kemudian dimensi jenis korban, yaitu meninggal, hilang, kemudian ada yang mengungsi. Ini termasuk ke dalam dimensi jenis korban ya. Nah, dari tabel dimensi ini nanti akan didapatkan berapa jumlah korban ya, yang meninggal berapa, yang hilang berapa, yang mengungsi berapa dan sebagainya. Kita bisa nanti memfilter banjir, bencana banjir di provinsi A, yang meninggal berapa orang, yang hilang, kemudian yang mengungsi. Nah, oke. Sehingga kalau kita susun dalam bentuk star skema akan menjadi seperti ini. Kita bisa lihat tabel fakta di sini, yaitu tabel sesuatu yang dapat dinilaikan ya, atau dijumlah. Nah, di sini terdapat ID, kemudian tanggal, kemudian GeoID. GeoID ini berelasi dengan dimensi geografi. Nah, dimensi geografi ini atributnya bisa kita letakkan ID, negara, kemudian provinsi, kode kabupaten atau kota, kemudian kota. Kemudian ada jenis bencana. Jenis bencana ini berelasi dengan dimensi jenis bencana, di mana datanya di sini seperti tadi banjir, kemudian puting beliung dan sebagainya. Kemudian di sini ada jenis korban. Ya, jenis korban di sini berelasi dengan dimensi jenis korban. Ya, ada ID jenis korban. Yang tadi seperti hilang, meninggal, mengungsi dan sebagainya. Kemudian satu lagi ini adalah untuk dimensi waktu. Ya, dimensi waktu ini berelasi dengan tanggal. Ya, tahun, semester, kuartal, bulan. Ya, bulan, nomor. Ini untuk kita bisa mengurutkan, kita mau melihat data tersebut apakah per semester, kuartal, bulan dan sebagainya. Oke. Nah, contoh data untuk tabel dimensi korban ini ada 4 baris, yaitu 1, 2, 3, 4 ini katakanlah ini sebagai kodenya. Kode 1 itu meninggal, kode 2 itu hilang, kode 3 itu terluka, 4 itu mengungsi. Kemudian untuk tabel dimensi bencana berisi kodenya 1 sampai dengan 5, 1 banjir, 2 angin puting beliung, sampai dengan 5 yaitu gempa bumi ya. Jadi data ini akan kita pakai nantinya untuk melihat jumlah korban. Kalau banjir yang meninggal berapa, hilang berapa, terluka, mengungsi di provinsi mana ya, dan sebagainya. Nah, untuk dimensi geografi, nah ini dia. Terdapat ID, kode negara, negaranya apa, kode provinsi, kemudian provinsinya apa, kode kabupaten, nama kabupaten ya. Ini untuk dimensi geografinya. Nah, contohnya di sini misalkan 1 kode negara ID Indonesia, negara Indonesia, kode provinsi 11 provinsi Aceh, kode kabupaten 1112 Kabupaten Aceh Sikil ya. Ini contoh data di dalam tabel atau dimensi geografi. Nah, untuk tabel fakta
kita akan mendapatkan nilainya seperti ini ya. ID 1234, geo ID 1 ini kode ya, tanggal kejadian, kemudian jenis bencana tadi ini pada di dalam tabel fakta dia hanya menyimpan kodenya aja, kode dari jenis bencana ya. Kemudian jenis korbannya apa, nah kemudian jumlah korbannya berapa ya. Jadi jenis bencana misalkan banjir, jenis korbannya satu itu meninggal, satu orang, jumlah korban totalnya misalkan 2 ya, dan seterusnya. Oke, jadi demikianlah penjelasan singkat berkaitan dengan tabel star schema yang berhubungan dengan data warehouse. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman dalam mempelajarinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah penjelasan singkat tentang star schema ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang sedang belajar. Sekali lagi jangan lupa klik like, subscribe, kalau bisa share supaya teman-teman yang lain juga dapat mempelajarinya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.